Shalom, selamat pagi buat kita semua. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Mungkin kita bertanya, apa alasan saya bergembira pada saat ini? Tapi waktu kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Seringkali kita harus dapat dulu yang kita inginkan, baru kita bergembira. Sementara konsep firman Tuhan tidak begitu. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kemudian dikatakan juga, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Apa maksudnya obat yang manjur? Waktu firman Tuhan itu dikatakan demikian, berarti mungkin pada waktu itu kita masih mengalami kesakitan, contohnya penderitaan, masalah. Jadi di firman Tuhan itu dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gak mungkin kita gembira pada waktu kita menghadapi masalah. Tapi waktu kita bergembira karena Tuhan, ada kuasa penyembuhan dalam hidup saudara disediakan oleh Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua adalah di Ibrani pasal 4 ayat 12. Ini menarik saudara. Di sini dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan apa yang dihasilkan oleh firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Kita selalu berpikir mengenai ayat ini waktu firman dikatakan itu akan mengena orang lain dan juga kita yang memberitakan. Tapi bukan itu maksudnya. Di sini dikatakan Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jadi kadang kita punya pertimbangan, kita tidak tahu apakah ini dari jiwa atau dari roh kita. Jadi waktu saudara menghadapi masalah atau bingung mengambil keputusan, yang perlu saudara dengarkan adalah dengarkan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu hidup dan kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan firman Tuhan? Menusuk amat dalam sampai sendi-sendi dan sumsum-sumsum. Apa artinya? Wah, ini luar biasa. Ini buat kesehatan tubuh. Jadi Tuhan dalam tanda kutip mengoperasi dia. Menusuk dalam itu mengoperasi. Mungkin ada kanker dalam tubuhmu, Tuhan akan operasi itu lewat firman-Nya. Amin. Jadi terima kesembuhan dari Tuhan. Ada dikatakan sendi-sendi dan sumsum, Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Jadi firman Allah itu, firman Tuhan itu luar biasa saudara. Dia tidak hanya bisa memisahkan jiwa dan roh pertimbangan kita, tapi juga menyembuhkan tubuh kita, apapun penyakitnya. Amin. Kemudian yang ketiga yang saya mau bagikan adalah mengenai pikiran. Kita mulai harus berpikir, ini impossible. Dari mana saya dapat ini? Di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 dikatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Bayangkan, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Kenapa Abraham beriman pada waktu itu? Karena ia berpikir, ini saudara. Kenapa? Karena iman Abraham taat menyerahkan Ishak. Karena dia berpikir. Apa yang dia pikirkan? Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Ini bertentangan dengan apa yang Abraham harus kerjakan waktu itu. Bertentangan dengan apa yang Abraham harus alami waktu itu. Jadi waktu saudara mengalami hal yang tidak menyenangkan pada saat ini, apapun itu, mulai ubah pikiran saudara. Waktu saudara kekurangan, pikiran saudara harus kelimpahan. Amin. Waktu saudara sakit, pikiran saudara adalah sehat. Waktu saudara menghadapi masalah, pikiran saudara pikirkan hal-hal yang impossible. Karena Alkitab berkata, memang itu mustahil bagi manusia, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mulai belajar untuk berpikir hal-hal yang mustahil
yang Tuhan bisa kerjakan. Karena kalau kita berpikir hal yang biasa, kita akan cenderung berpikir kita yang melakukannya. Tapi kalau kita berpikir mustahil, kita tahu kita tidak mungkin melakukannya. Dan karena itu, kita bergantung kepada Tuhan. Jadi pada hari ini, hari Minggu ini saudara, mulai kita nikmati kelimpahan daripada Tuhan, mulai berpikir yang mustahil, dan mulai dengarkan firman Tuhan, dan itu akan menyembuhkan kita. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Hari yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat kesehatan-Mu, buat kekayaan-Mu, buat kelimpahan-Mu, buat sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih, biarlah semua yang mendengar firman ini diberkati oleh Tuhan dan mengalami hidup yang berkelimpahan. Di dalam nama Yesus. Amin.